Dengan Sanggita, Agamanya? agama Buddha. Menurut agama kakak, bagaimana kerukunan umat beragama diajar? Menurut agama saya, menjaga kerukunan itu menebarkan cinta kasih dan tidak mencela agama lain. Gimana caranya menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat? Ya, saling menghargai aja apa yang mereka lakukan menurut kepercayaan agama mereka. Kita menghargai, gak usah dicela atau dikomentarin gitu. Menurut kakak, gimana seharusnya setiap umat itu menjaga kerukunan? Ya, balik lagi ke tadi lah, kita saling menghormati aja, menghargai apa yang udah diajarkan agama mereka, menghargai budaya mereka. Kakak, gimana seharusnya peran pemerintah menjaga kerukunan beragama di Indonesia? Kalau pemerintah dia harus menjaga mencegah konflik berbagai agama, terus kayak buat peraturan lah, jadi jangan ada yang mencemooh atau kayak membuat konflik-konflik gitu yang ada kayak sesama agama gitu. Satu lagi, Kak. Dari skala 10 sampai 100, kira-kira kerukunan antar agama di Indonesia apakah sudah tercapai dengan baik? Menurut saya pribadi masih sekitar 70%-an gitu. Karena masih juga ada yang menentang atau mencela, terus suka banyak yang kayak dikomentarin gitu tentang budaya mereka, apa yang dikerjakan dengan agama-agama lain gitu. Nama saya Masa Bruginting dari agama Nasrani. Menurut Ibu, mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia dari skala 10 sampai 100 apakah sudah mencapai dengan baik? Kerukunan beragama di Indonesia dari skala 1 sampai 10 sebenarnya sudah bagus ya. Menurut saya kalau dibilang skalanya itu udah mencapai nilai 90 karena kita udah menghargai agama orang lain. Tidak ada perpecahan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Walaupun sedikit, sebagian kecil ada juga yang belum melaksanakan itu, tapi pada umumnya kita sudah menghargai agama orang lain. Di ajaran agama Ibu, bagaimana kerukunan umat beragama diajarkan? Ya, menurut ajaran agama yang kami anut, kita memang harus menghargai agama orang lain. Karena ajaran agama Nasrani ini, musuhmu pun harus disayangi. Sayangi musuhmu katanya. Apalagi agama orang lain. Jadi harus menghargai agama orang lain walaupun bukan seagama dengan kita. Menurut Ibu, bagaimana menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat?
menciptakan agama yang harmonis di lingkungan masyarakat, ya kita harus bekerja sama antar agama. Tidak boleh saling menjelekkan agama orang lain walaupun kita bukan satu agama, walaupun tidak sesuai dengan tata cara ibadah kita, tapi kita harus menghargai. Kalau kita saling menghargai, maka kita dapat hidup bersama. Misalnya di sini, di desa ini, kalau ada misalnya gotong royong, sama-sama bekerja di situ, walaupun antara berbeda agama, tapi kami sama-sama bekerja. Kalau ada misalnya pesta pernikahan atau ada kegiatan-kegiatan di desa ini, berbeda agama di sini, tapi sama-sama, tidak ada yang menjelekkan agama orang lain, dan malah menghargai agama orang lain. Ibu, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, ya menghargai agama orang lain lah. Kita tidak boleh menjelekkan, sama juga dengan pertanyaan yang kedua tadi. Menjaga kerukunan hidup beragama itu memang sangat penting, karena kalau tidak rukun antara agama yang satu dengan agama yang lain, kita juga nanti akan susah, ada perpecahan. Jadi harus kita jaga kerukunan hidup beragama dengan cara menghargai agama orang lain. Ya, nama saya Dodi Ginting. Pertama, di ajaran agama Bapak, bagaimana kerukunan umat beragama yang diajarkan? Khususnya di agama saya sendiri, ya kan, Katolik, ya kan, itu harus dilaksanakan sekuat tenaga kita. Kerukunan itu harus dilaksanakan, memang nggak bisa enggak. Karena negara kita kalau nggak rukun nggak akan bisa berdiri kokoh gitu. Kerukunan itu harus diutamakan gitu. Menurut Bapak, bagaimana caranya menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis? Ya, kita harus tolong menolong satu sama yang lainnya. Kita tidak melihat agama-agama Muslim, Kristen yang lainnya, Protestan ataupun Konghucu. Kalau kita sanggup, kita bantu gitu. Namanya harus saling membantu kembali. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama? Ya, menghormati agama-agama yang lain itu udah harus. Sepertinya inilah kita acara Natalan kan, yang Muslim menghormati kita. Kalau nanti Idul Fitri juga, nantinya Kristen harus juga menghormati dan memberikan bantuan kalau boleh, bantuan apapun gitu. Bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan agama di Indonesia? Seharusnya peran pemerintah itu lebih ditingkatkan lagi dalam kerukunan, berupa bantuan ataupun tata keibadahan, ya kan, dan memproses lebih peraturan-peraturan. Kalau dalam agama jangan begitu diperketatkan lagi, itu dia lebih dipermudah lagi dia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Putra Aswan. Dari agama saya, yaitu agama Islam, bagaimana kerukunan beragama diajarkan, yaitu kita harus saling mengasihani sesama kita, baik sesama manusia ataupun juga sesama orang-orang yang di luar agama kita. Apabila mereka kesusahan, kita tolong. Apabila mereka membutuhkan, maka kita coba untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka.
cara kita menciptakan kehidupan yang harmonis. Di contoh bermasyarakat kita kan ada beda-beda agama gitu. Cara kita menciptakan lingkungan yang harmonis di dalam lingkungan yang berbeda-beda agama, yaitu kita tidak boleh merendahkan agama mereka, akan tetapi kita menghargai pendapat mereka apabila kita sedang dalam keadaan berkumpul. Dan juga kita tidak boleh menjauhi mereka, akan tetapi kita sama-sama merangkul dalam kegiatan-kegiatan lingkungan yang akan diselenggarai. Namanya Ibu Hajah Rahmadiati Srega. Di Indonesia saat ini secara umum Secara umum tentu saja 100 kira-kira udah di angka berapa? yang di atas 60 lah. Terutama di lingkungan yang beragam latar agama. Harus bertoleransi.